Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita mengudara kembali di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada siang hari ini untuk bersama-sama memantau dari progres pengerjaan yang masih terus dilakukan sampai saat ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan sehat selalu. Semoga saja kita dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 31 Oktober 2021 ini merupakan pantauan akhir bulan kita ya, untuk melihat dari kesiapan di sirkuit ini sendiri untuk bersiap-siap menyambut ajang balapan yang sudah kita nantikan. Yang pertama kali tentunya Asia Talent Cup yang akan diadakan pada tanggal 12 sampai 14 November ini ya. Dan dilanjutkan nantinya dengan WSBK atau World Superbike pada tanggal 19 sampai 21 November. Dan yang kita tunggu-tunggu juga yaitu MotoGP di bulan Maret mendatang. Kita doakan saja semoga untuk aktivitas pengerjaan di sini lancar, aman, dan bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Oke, kita langsung saja melihat untuk pengerjaan yang sedang dilakukan atau hasil dari capaian yang sudah didapatkan. Dimana tadi kita awali video kita dari West Gate atau pintu masuk sebelah barat untuk melihat dari progres pengerjaan yang sudah didapatkan sampai saat ini. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-16 menuju ke-17 untuk pengerjaan lanjutan di bagian pengecatan juga hari ini masih terus berlangsung di tikungan ke-5 sudah sampai di sana ya untuk pengecatan di bagian pinggir atau track limit yang berada di sisi kiri curb ataupun di bagian sebelah kanan tersebut. Oke, di sini kita langsung saja menuju ke trek lurus yang punya panjang 700 meter untuk melihat dari progres pengerjaan yang masih terus berlangsung di depan sana tentunya nanti ya. Tapi sebelum itu kita perhatikan dulu di sisi kiri trek lurus untuk pengerjaan lanjutan di bagian gardu PLN ya. Untuk fasilitas-fasilitas yang akan ditaruh di sini tentunya sudah dipersiapkan ini ya. Bisa dibilang ini adalah house power seperti itu ya, untuk disalurkan nanti kabel ataupun kelistrikan di keseluruhan lini lintasan yang ada di sirkuit Mandalika ini. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di bagian kabel-kabel di sini masih terus dilakukan persiapan oleh tim-tim ahli ya, dari teknisi kelistrikan tentunya untuk menyelesaikan dari aktivitas mereka, maupun di bagian sisi sebelah kiri race control atau di belakang itu masih terus dilakukan perapian. Dan di sini untuk capaian sampai hari ini di bangunan race control seperti yang kita lihat di sini untuk ACP atau panel yang berada di sisi depan, samping, sebelah kanan maupun belakang sudah terlihat nampak lebih menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Tinggal lanjutan untuk penaruhan di bagian logo atau sponsor-sponsor nantinya dan tulisan-tulisan yang akan menambah untuk terlihat lebih siap ya untuk bangunan race control itu sendiri. Dan di bagian belakang ini untuk tim road grip ya, lokasinya di sini mereka ya menggunakan 3, 4 atau 5 kontainer ini untuk menyiapkan dari bahan-bahan cat mereka atau mesin-mesin yang digunakan tentunya. Saat ini sudah mulai melakukan aktivitas mereka sampai menuju tikungan ke-5. Kita akan perhatikan nanti apakah sudah dilanjutkan kembali menuju tikungan yang lain ya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Ya, di sini kita bisa lihat untuk podium kerangkanya sudah terlihat jelas ini terpasang di bagian sisi depan maupun di belakang sana ya untuk pemasangannya. Nah, seperti ini modelnya lebih tinggi daripada bangunan pit building untuk model kerangka yang ada di sini ya. Kalau kita perhatikan nanti akan menghubungkan antara bangunan pit building dengan bangunan race control yang ada di depan tersebut. Ya, kita lanjut untuk melihat situasi di siang hari ini pada bangunan pit building. Di sini untuk pengerjaan lanjutan di bagian kerangka atap juga sudah mulai dilakukan persiapan di situ untuk penaruhan di bagian atap sendiri. Ini juga untuk pengerjaan di bagian lantai kedua, lantai pertama ya untuk garasi pedok, lantai kedua untuk tribun VIP atau meeting room, dan bisa digunakan juga untuk para kru nanti untuk menyaksikan atau melihat dari aksi balapan ya di starting grid ini untuk para rider mereka seperti itu.
Jadi seperti inilah kondisi yang ada di Pertamina Mandalika International Straight Circuit pada siang hari ini, bisa kita perhatikan sama-sama ya. Untuk hasil capaian hari demi hari kita terus pantau, kita terus bagikan video-video terbaru buat kalian semua. Sedikit lagi ya, di bagian atap juga di sini ya, atau kerangka atap di lantai kedua sudah semakin memanjang ya. Ada beberapa bagian berapa meter ini atau 3 modul panel, maka akan terselesaikan ya untuk pemasangan di bagian kerangka atap dan langsung ditaruh untuk bagian atapnya. Oke, di sini kita beralih ke sisi sebelah depan seperti yang kita perhatikan, atau di sisi kiri trek lurus untuk pemasangan di bagian jalur yang menuju ke pit wall. Para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka untuk penaruhan di coupling block. Nantinya jalur menuju ke pit wall untuk para kru maupun para marshal yang berada di belakang tersebut. Ya, kita maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di sini untuk capaian atau hasil yang sudah didapatkan di perakitan untuk bangunan pit building atau pada modular sudah sampai di ujung ini ya, sepanjang 350-an meter kurang lebih ya, untuk panjang dari race control menuju ke tunnel di sini sudah terpasang dengan sempurna untuk bangunan-bangunan pedok modular atau pit building ini. Saat ini difokuskan untuk pemasangan di bagian kerangka seperti yang kita lihat di sini ya. Tinggal lanjutan untuk atapnya maupun pengerjaan di bagian tangga di belakang ini sudah terlihat ini berapa tangga disiapkan ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6 tangga di belakang ini kalau kita tidak salah ya. Dan di depan sana lantai ketiga untuk tangganya seperti itu modelnya. Nah, untuk atapnya menggunakan material seperti ini ya. Ini bisa dikatakan bukan seng ya. Kita akan lihat nanti jenisnya apa seperti itu. Karena kalau seng itu kalau hujan jadi bunyinya agak berisik sekali. Kalau ini aman saja seperti itu. Ya, di sini untuk di bagian belakang sudah dilakukan perakitan juga untuk bagian-bagian panel modular yang kemarin sempat kita lihat di sini ya. Kemungkinan nanti ini akan dipasang di depan atau mungkin akan dibuat untuk bangunan-bangunan yang akan ada untuk penunjang lainnya. Seperti bangunan hospitality suite belum kita lihat ya. Nanti kita akan sama-sama melihat. Mungkin di MotoGP nantinya akan terpasang untuk bangunan-bangunan tersebut. Untuk Asia Talent Cup atau WSBK mungkin seperti ini kondisinya ya, seperti itu. Dan kita beralih ke sisi kanan untuk melihat dari kondisi atau capaian di mana untuk perakitan ya, untuk di bagian tribun yang berada di sini di sisi kanan sudah tampak jelas dari kerangka yang dipasang di sini ya, sudah sampai di belakang ini. Di depan sana untuk perakitan atap maupun penempatan untuk tempat duduk semuanya sudah terlihat lebih siap pada siang hari ini. Tentunya waktu tinggal beberapa hari kita punya ini. Yang kita ketahui untuk tanggal 12 sudah mulai digunakan untuk ajang balapan perdana untuk Super Asia Talent Cup istilahnya, atau balapan junior seperti itu ya. Dan di sini untuk pengerjaan sejauh ini yang bisa kita lihat di tribun sebelah kanan sudah siap semuanya, atapnya juga sudah terpasang dengan sempurna ya. Tinggal lanjutan pengerjaan di bagian penempatan untuk kursi yang ada di sini untuk menampung dari para pembalap, para penonton ya akan menonton di sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini kita kembali ke trek lintasan dan kita ambil mundur ya untuk melihat dari hasil capaian pengerjaan atau proses pengerjaan yang masih terus berlangsung juga di beberapa bagian seperti rumput area maupun pengecatan di bagian sisi sebelah kiri dari trek lurus menuju yang pertama di sini ya. Untuk di bagian warna hijau maupun merah putih sudah dilakukan kemarin ya. Sore-sore itu sudah selesai semuanya. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di siang hari ini kita akan upload keseluruhan buat kalian semua untuk bersama-sama memantau dari kesiapan untuk sirkuit ini sendiri. Dan di sini kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua, 3 dan seterusnya. Saat ini tim Road Grip yang dari Inggris ya masih melakukan aktivitas mereka untuk menyelesaikan dari pengecatan yang berada di sana. Dan saat ini untuk bagian long lap penalty atau LLP tersebut juga akan dibuat ya. Nanti akan dibuat tapi itu akan menyusul tentunya. Diutamakan terlebih dahulu untuk pengecatan di bagian curb, track limit maupun pengerjaan lanjutan di fudge dan lain-lain dulu ya. Selain itu nanti akan dilanjutkan sekalian. Kita akan lihat nanti apakah sudah dilakukan untuk pengecatan di tikungan ke-3, 4, 5 sampai seterusnya. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan dulu untuk hasil dari capaian pengerjaan yang sudah didapatkan di bagian tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama yang kita lihat di sini ya.
Untuk di bagian atas sudah mulai dipersiapkan, kemungkinan akan dicat juga ya supaya tampak lebih indah nantinya untuk tribun VVIP yang berada di Bukit Tinggal pertama yang diperuntukkan untuk tamu negara. Ini eksklusif ya, untuk tamu negara, bukan diperjualbelikan seperti itu. Ya, untuk pemandangannya bisa kita lihat di sini, kita tarik sedikit, luar biasa memang view-nya dan keindahan di sirkuit ini sendiri. Tidak ada duanya kalau kita perhatikan ya, karena ini langsung berhadapan di pinggir pantai yang menambah eksotis dari keindahan untuk sirkuit ini sendiri. Ya, banyak sekali yang bilang bahwa nanti pembalap ya ketika datang di sirkuit ini maka sekaligus liburan seperti itu ya, karena memang keindahan tidak bisa kita berkata-kata lagi. Sirkuit ini berada di tepi pantai yang menambah keindahan yang luar biasa. Mantap. Oke, kita lanjut kembali perjalanan kita untuk melihat dari capaian pengerjaan untuk pengecatan yang sudah dilakukan di sini ya, di tikungan pertama, 2 sampai seterusnya. Saat ini sudah mulai terlihat untuk pengecatan warna hijau tersebut di pinggir trek atau bagian track limit. Jadi nanti modelnya apabila para pembalap menginjak 3 kali atau keluar dari jalur tersebut ya, menginjak warna hijau, maka akan dikenakan hukuman. Ya, jadi hukuman mereka harus melewati long lap penalty yang berada di tikungan ketiga menuju keempat yang akan dibuat di sini ya untuk garisnya di sana ya. Tim Road Grade sudah sampai tikungan ketiga menuju keempat untuk melanjutkan aktivitas mereka. Mudah-mudahan saja sekalian juga akan digaris ya untuk model dari long lap penalty atau garis yang berada di sini untuk jalur hukuman nanti para pembalap yang melewati batas yang sudah ditentukan. Ya, jadi seperti inilah kondisinya. Untuk pengerjaan di siang hari ini semakin mantap saja. Oke, di sini kita lanjut kembali penelusuran kita di siang hari ini untuk melihat dari progres pengerjaan yang masih terus berlangsung ya di tikungan ketiga menuju keempat. Seperti yang kita bilang tadi, untuk pembuatan di bagian garis pinggir warna hijau sudah mulai terlihat di sana, pengecatan terus dikerjakan. Maupun di depan sana ya, tikungan kelima juga masih terus berlangsung aktivitas pengecatan di bagian sebelah kanan untuk curb yang ada di pinggir kiri ya. Sudah terlihat jelas hasilnya, maupun di bagian sisi kiri sudah mantap sekali. Ya, nanti akan dibuat di sini untuk garis long lap penalty. Kita masih menunggu ini untuk para pekerja masih melanjutkan aktivitas mereka untuk menyelesaikan dari pinggir curb dulu ya terlebih dahulu. Maka dari itu akan dilanjutkan untuk pembuatan-pembuatan di bagian-bagian yang sudah ditentukan. Ya, di sini kita berada di tikungan keempat menuju kelima. Nah, di depan ini juga satu alat canggih digunakan ya. Tim Road Grip juga masih melakukan, jadi tidak menggunakan satu alat saja ya. Menggunakan beberapa alat tentunya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka supaya lebih cepat nantinya. Ya, di sini juga untuk tikungan kelima menuju keenam sudah dipersiapkan ya untuk pengerjaan lanjutan, yaitu pembuatan garis pinggir yang kita ketahui untuk atau track limit yang berada di sini menuju tikungan ke depan sana ya, sampai terselesaikan tentunya. Jadi seperti inilah kondisi yang bisa kita pantau buat kalian semua. Nanti sore akan terlihat lebih mantap ya ketika sudah sip semuanya. Kita doakan semoga hari ini cuaca bersahabat. Maka untuk pengecatan juga bisa berjalan lancar sampai menuju tikungan ke-10 ya. Kita doakan seperti itu ya. Oke, di sini kita berada di tikungan ke-6 menuju ke-7 untuk pengaturan di bagian elevasi, di bagian rumput area juga terus dikerjakan secara bersamaan tentunya, maupun penempatan di bagian tire barrier dan pemasangan untuk lampu maupun CCTV maksud kita ya. Sudah terpasang di beberapa bagian untuk tiang-tiang, sudah kita lihat tadi di salah satu video teman kita ya. Kita akan lihat juga nanti di tikungan ke 15, 16, 17 sudah dipasang ya, mulai dipasang untuk kamera pengintai tersebut. Oke, di tikungan ke-8 menuju ke-9 di sini untuk perapian pinggir kiri atau grapple area sudah terlihat lebih fix, lebih mantap pada siang hari ini. Begitu juga di sisi kiri ya, sudah sip sekali. Tinggal saat ini masih berfokus untuk menyelesaikan di bagian elevasi di depan sana ya, di tikungan ke-9 menuju ke-10. Untuk kemarin yang sempat kita lihat ya, ketika terjadi hujan deras maka ada genangan sedikit di bagian pinggir
Verge di bagian sebelah kanan tikungan ke-10. Maka dari itu pada siang hari ini masih terus berlanjut untuk pengerukan sedikit di bagian tanahnya ya. Setelah itu dilanjutkan kembali untuk penanaman ya. Jadi semuanya dilakukan perapian supaya lebih mantap ya. Lebih baik sekarang kita lanjutkan ya untuk pengerjaan perapian daripada nantinya akan menjadi salah satu momok yang menakutkan tentunya bagi para pembalap ya, ketika ada di tikungan ternyata ada genangan air ketika race. Kalau musim hujan seperti itu maka diri itu dilakukan untuk perbaikan di sini supaya semuanya lebih mantap, lebih perfect seperti itu. Oke, di sini kita sudah berada di tikungan ke-10 ya, di mana di sini merupakan pemandangan yang sangat eksotis sekali apabila kita berada di bukit tikungan terbuka atau bukit tribun terbuka. Maksud kita dari tikungan ke-9, 10 menuju ke-11 ya. Begitu juga untuk pemasangan billboard Pertamina atau sponsor yang berada di sini ya, untuk tulisan maupun logo, dan lampu-lampunya sudah terpasang. Jadi tatkala sore hari atau malam hari maka akan terlihat menyala untuk lampu-lampu yang berada di billboard Pertamina tersebut. Ya, di sini kita lanjut kembali penelusuran kita di siang hari ini untuk melihat dari hasil capaian yang sudah didapatkan, yaitu pengecatan curb merah putih sudah terlihat sangat mantap sekali ya. Tentunya ini kebanggaan Indonesia banget ya. Jadi merah putih itu lambang dari Indonesia, tentunya bendera merah putih, kebanggaan kita bersama. Untuk curb juga dilakukan pengecatan seperti itu, dan dilanjutkan untuk pinggirnya dicat dengan warna hijau yang langsung terhubung ke rumput area maupun area run off dan area verge seperti itu. Ya, di sini di tikungan ke-12 menuju ke-13 untuk hasil capaian yang sudah kita dapatkan, seperti yang kita perhatikan di sisi sebelah kanan untuk gravel sudah diratakan, terlihat lebih rapi pada siang hari ini. Itu juga untuk curb dan pengerjaan lanjutan di bagian sisi kiri. Memang untuk bagian ban atau tire barrier yang akan ditempatkan di bagian pinggir dilakukan penaruhan di bagian sisi-sisi yang memang dianggap sangat berbahaya nantinya ya untuk para pembalap. Jadi ketika crash, para pembalap tersebut tidak langsung berbenturan dengan beton yang berada di sisi pinggir surface road maupun di bagian outer surface road. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14, dan sebelum kita maju ke depan ya untuk melihat dari hasil pengerjaan sejauh ini yang sudah didapatkan, kita perhatikan dulu untuk tribun yang berada di sisi dalam atau tribun yang berada di sini untuk para penonton ya. Saat ini sudah mulai ditata untuk tempat duduknya, untuk kerangkanya sudah jauh-jauh hari sudah siap sekali ya. Tinggal lanjutan untuk pengerjaan lanjutan di bagian penempatan, yaitu di bagian tempat duduknya. Ya, di sini para pekerja masih terus merapikan di bagian concrete barrier atau beton-beton untuk bagian pinggir tersebut ya, supaya semuanya terlihat lebih rapi. Itu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian tribun terbuka atau tribun luar, maksud kita di sini ya, yang tidak menggunakan atap. Nah, ini ya, yang berada di tikungan ke-14 menuju ke-15 sampai 17. Saat ini sudah didapatkan 1 2 3 4 5 6. Wow, sudah 6 blok ya sudah didapatkan, luar biasa. Nah, ini yang kita bilang ya, untuk CCTV maupun fasilitas lainnya sudah terpasang di bagian outer surface road sepanjang setiap tikungan, tentunya ditaruh ya, maupun di beberapa jaraknya kita akan lihat di depan sana juga sudah terpasang untuk kamera pengintai, tentunya nanti untuk melihat dari aksi para rider ya ketika menyelip ya untuk para saingan mereka. Seperti itu, luar biasa. Kita sudah tidak bersabar untuk melihat dari aksi balapan para fans kita ya, atau para jagoan kita di sini untuk beraksi adu kecepatan ya di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Oke, di sini kita sudah sampai di tikungan ke-16 menuju ke-17. Jadi seperti inilah kondisi yang ada di sirkuit Mandalika. Kita sudah upload full lintasan buat kalian semua. Baik pengerjaan pengecatan juga masih terus berlangsung, dan perapian di bagian pinggir-pinggir trek maupun penaruhan di bagian persiapan-persiapan lainnya untuk menyambut ajang balapan yang sudah kita tunggu-tunggu
segera akan terrealisasi. Ya mungkin apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas ya, mungkin nanti bisa berkomentar atau kita berdiskusi bersama-sama untuk lebih lanjut tentunya ya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu juga channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, mungkin sampai di saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari. Nanti sore kita kembali untuk melihat dari hasil capaian yang sudah didapatkan. Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih. Salam anak Lombok ya. Selalu jaga kesehatan supaya kita bisa berkumpul nanti untuk menonton aksi balapan yang sudah kita tunggu-tunggu. Untuk itu, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.